Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, jika teman-teman seorang perempuan dan seorang ibu, apa perasaan teman-teman ketika tidak dapat bertemu dengan anaknya, bahkan dipisahkan oleh anaknya? Kalau teman-teman seorang laki-laki yang tentunya pernah menjadi seorang anak, apa perasaan teman-teman ketika dipisahkan dari ibunya? Itu yang saya rasakan pada malam hari itu. Rasa frustasi dan kerinduan saya terhadap anak. You always in my thought. You always in my heart. I know you always in my pray. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Sayup-sayup wajah sedih berurai tangis itu pecah kala aktris yang juga aktivis Wanda Hamidah mencurahkan isi hatinya melalui video klarifikasi yang ia unggah di akun Instagram miliknya. Rasa rindu yang pekat terhadap putranya menjadi alasan mengapa ia nekat menerobos rumah mantan suaminya, Daniel Patrick Hadi Schultz, Minggu malam lalu tepat tanggal 10 Mei 2022. Dari pengakuan Wanda terkuak, jika aksi itu terpaksa ia lakukan lantaran mantan suaminya dianggap telah mengingkari kesepakatan bertemu putranya yang seharusnya sudah dipulangkan kembali kepada dirinya sesuai jadwal pertemuan. Apalagi status hak asuh anak sesuai pengadilan ada pada Wanda. Selamat siang untuk teman-teman media yang beberapa hari ini menghubungi saya. Sebetulnya saya tidak biasa untuk melakukan atau membawa hal yang bersifatnya ranah privat ke dalam ranah publik, tapi dalam hal ini saya sudah dilaporkan dan menjadi konsumsi media yang tidak dijelaskan secara utuh dan hanya dari satu pihak. Saya akan coba jelaskan bahwa teman-teman mungkin tahu saya divorce dengan ayahnya Malakai, dan kemarin seperti biasa hari Sabtu Minggu Malakai bersama ayahnya. Kemudian hari Minggu malam seharusnya Malakai sudah dikembalikan kepada saya. Yang terjadi adalah Malakai tidak dikembalikan kepada saya. Hal itu membuat saya panik dan saya marah sekali. Bahkan ayahnya Malakai berusaha menghilangkan jejak ya, karena ketika saya datangi rumah yang lama, dia sudah tidak ada di rumah yang lama. Dan ketika saya menanyakan hal rumah yang baru dengan maksud untuk menjemput Malakai, telepon saya nggak diangkat-angkat. Saya telepon tidak diangkat-angkat karena saya nggak tahu di mana rumah yang baru sekarang. Kemudian ada teman yang memberitahu saya di mana rumah dia. Saya datang ke situ. Ketika saya datang, idealnya Malakai saya dibukakan pintu dan Malakai dikembalikan kepada saya sebagai orang yang berhak sebagai seorang ibu. Dan secara putusan pengadilan ketika perceraian kami, Malakai berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan saya yang sudah diputuskan inkrah, berkeputusan tetap oleh hakim. Tapi yang terjadi sebaliknya, saya tidak disambut dengan baik.
Akibat dugaan masuk ke pekarangan rumah tanpa izin dan perusakan, Wanda akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib Polres Metro Depok oleh mantan suaminya. Lantas benarkah mantan suami Wanda telah mengingkari kesepakatan hak asuh anak? Benarkah Wanda melakukan perusakan terhadap rumah sang mantan? Hari ini kita menerima pelaporan dari seseorang terkait masalah yang kita kenakan dari pasal 167, 406 dengan 335 ya. Jadi memasuki pekarangan, merusak rumah dan penistaan ya. Seperti itu. Sementara masih kita terima laporannya, sudah kita berita acara dari saksi korban maupun saksi yang lain. Proses akan kita lanjutkan terus sampai berikutnya ya. Kita harus memanggil saksi yang lain, kemudian juga memanggil terlapor. Masih dalam proses penyelidikan. Yang pasti laporannya sudah berjalan hari ini. Tinggal periksa saksi-saksi dan beberapa bukti yang sudah dilengkapi semua. Ada beberapa bukti video dan juga ada beberapa saksi yang juga sudah dihadirkan hari ini. Saya panik, saya frustasi, saya marah setelah kerja 2 hari syuting dan rindu sekali dengan anak saya. Lelah juga. Saya syuting di Puncak, saya 4 jam, 5 jam dari Puncak menuju Jakarta. Lelah dan kangen ingin bertemu anak-anak saya. Saya menerobos masuk dan tidak dibukakan pintu. Benar, saya merusak pintu dan jendela. Sebelumnya memang ada upaya untuk menghalangi, kami duga ya ada upaya untuk menghalangi Ibu Wanda ini, Wanda Hamidah untuk bertemu dengan anaknya. Sudah waktunya diantarkan pulang karena Wanda memang pemegang hak asuh yang sah, ya kan, dalam putusan pengadilan juga disebutkan demikian. Apalagi anak ini juga masih di bawah umur ya, masih sekitar 7 tahun. Nah, karena memang ketika sudah waktunya dikembalikan tapi tidak dikembalikan, kemudian alamat rumah dari ayahnya atau mantan suami dari Wanda Hamidah ini juga tidak diketahui di mana karena alamat yang lama ternyata sudah tidak di situ. Akhirnya singkat cerita ketemulah itu rumahnya dan Wanda datang sebenarnya dengan tujuan untuk meminta atau menjemput anaknya kembali gitu loh. Sayangnya tidak mendapatkan respon yang semestinya, tidak dibukakan pintu dan seterusnya. Sehingga ya itu juga yang menurut klien kami menjadi latar belakang kenapa dia melakukan perbuatan itu. Dari keterangan kubu Daniel sendiri, kabarnya ia sudah memulangkan putranya ke kediaman Wanda. Namun ketika sampai di kediaman mantan istrinya, wanita kelahiran Jakarta 21 September 1977 ini tak sedang di rumah. Daniel akhirnya membawa pulang kembali putranya ke rumah. Sementara kubu Wanda mengaku memang tengah sibuk syuting hingga ia tak berada di rumah. Namun ketika pulang syuting, ia berusaha menghubungi Daniel via telepon. Namun mantan suaminya itu sulit dihubungi ketika Wanda ingin mengambil buah cintanya. Hingga akhirnya ia nekat masuk menerobos rumah Daniel karena merasa sambutan pihak Daniel kurang baik. Lantas, bagaimana jawaban kubu Daniel? Masih capek sih, saya udah serahin semuanya ke pihak kepolisian ya. Itu aja sih. Ya. Si terlapor ya sudah janjian dengan pelapor untuk mengembalikan hak asuh anak ya pada saat itu, minggu malam kejadiannya. Terus kemudian sudah diantarkan namun terlapor tidak ada, kemudian anak dibawa kembali oleh pelapor, namun si terlapor menyusul ke rumah pelapor dan melakukan yang tadi saya sampaikan. Sejak mereka berpisah ya kan, hak asuh ini kan ada di Wanda. Anak ini diasuh oleh Wanda, disekolahkan Senin sampai Jumat itu ada di rumah ibunya ya kan. Dia sekolah, dia melakukan kegiatan yang lain ekstrakurikuler dan seterusnya, mengaji dan juga yang lain. Nanti di hari hari Sabtu dan Minggu itu giliran untuk bertemu dengan bapaknya. Dan itu selalu biasa saja terjadi. Nanti kemudian kemarin itu kan di Minggu malam kejadiannya adalah sudah seharusnya anak itu dikembalikan kepada ibunya. Tapi
rupanya ketika dibawa anak itu dibawa kembali ke rumah ibunya, ke rumah Wanda di daerah Kemang. Wanda memang masih dalam perjalanan pulang dari lokasi syuting dan jaraknya sudah tidak jauh, kira-kira hanya sekitar 10-15 menit. Dan mereka ada komunikasi via WhatsApp, ya kan. Wanda menyampaikan bahwa tunggu saya sebentar lagi sampai, lokasi saya sekarang di sini. Tapi rupanya tidak mau menunggu ini si bapak dan dibawa pergi begitu saja, tanpa kemudian diberitahu kepada si Wanda dibawa kemana. Karena rasa frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian. Ya, Wanda Hamidah sendiri menikah dengan Daniel pada tahun 2015 silam. Setelah sebelumnya, Wanda resmi bercerai dari suami pertamanya, Cyril Raul Hakim, 2012 lalu. Daniel dan Wanda pun akhirnya bercerai pada tahun 2019 setelah dikaruniai satu anak. Usai bercerai, hak asuh anak jatuh pada Wanda. Saya sebagai seorang ibu akan terus berupaya, segala daya upaya akan saya kerahkan untuk mendapatkan hak saya kembali dan untuk memeluk Malakai kembali ke pangkuan saya. Meski bercerai, hubungan Wanda sendiri dengan para mantan selama ini cukup baik. Tapi entah mengapa insiden Minggu malam 15 Mei 2022 lalu seolah membuka benih-benih konflik antara mantan pasangan suami istri ini. Lantas benarkah Daniel ngotot akan terus melanjutkan laporan polisi? Atau memilih jalan mediasi guna mengakhiri konflik dari kisruh hak asuh anak ini? With all cost, saya akan perjuangkan hak saya sebagai seorang ibu. Ini persoalan anak ya. Ini juga bukan satu hal yang membanggakan untuk dipamerkan di depan publik, tapi karena memang sudah terlanjur disampaikan itu di muka umum, apa boleh buat. Baik Wanda maupun kami hari ini menyampaikan ini di depan media itu semata-mata dalam rangka hanya untuk melakukan reaksi terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya oleh sang mantan suami. Sebagai seorang ibu tentu Wanda punya pikiran dia akan melakukan apapun demi anak dengan segala risikonya. Untuk Malakai, kalau Malakai melihat ini, we miss you so much. Ibu, abang-abang dan kakak kangen sekali dengan Malakai. Mudah-mudahan Malakai bisa segera bertemu dengan ibu, kembali ke pangkuan ibu, dan Malakai bisa segera kembali ke sekolah, mendapatkan hak Malakai, hak pendidikan. Semoga Malakai bisa bertemu dengan guru-guru, dengan teman-teman Malakai.